Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 R004 yang beranggotakan Saya Anggit Sonia dengan akhir NIM 107. Saya Lucy Dewianti dengan akhir NIM 119. Saya Siti Aisyah dengan akhir NIM 120. saya Indah Bunga Lestari dengan akhir NIM 125. Saya Puspitri Mayangsari dengan akhir NIM 130. Saya Putri Dwi Rosadi dengan akhir NIM 135. Di sini kami akan berdiskusi mengenai materi rasional dan elemen perubahan kurikulum merdeka dan konsep dan karakteristik kurikulum merdeka. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu yang pertama Bapak Dr. Randus Haji Sarial MID PhD dan Bapak Hendra Budiono SPD MPD. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mengenai rasional dan elemen perubahan kurikulum merdeka. Di rasional dan elemen perubahan kurikulum merdeka ini kita membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, kebijakan kurikulum merdeka. Ternyata ada 3 pembahasan. Yang terakhir itu ada kebijakan dan kurikulum merdeka. Tengok. Aku rubah itu bukan yang RO kan? Yang RO, yang RO guys. Kata koro yang keenam. RO yang kelima. Iya, RO kelima. Itu Yang mana dulu? Yang RO itu Nami? Ini yang kelima. Yang Romi. Nanti namanya lupa. Bukan yang dikirimin. Apa, Mang? Bukan yang kelima. PKT telah kembali. Akhirnya Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Aku mau. Oke, baca Puspitri. Kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka antara lain: yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang kelima, yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu terdapat 5 prinsip ya teman-teman. Di mana prinsip tersebut diambil dari Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Siapa nih yang sudah mendapatkan referensi jurnal? Siapa? aku. Ya udah baca. Di sini ada beberapa aspek perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama itu ada aspek kerangka dasar. Kalau kurikulum 2013 itu
Kerangka dasarnya rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan, sistem pendidikan nasional, dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kalau kurikulum merdeka itu rancangan landasan utamanya adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan serta mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Ada juga kompetensi yang dituju. Kalau yang di kurikulum 2013 ada KD, terus ada KI juga. Sedangkan kalau di kurikulum merdeka itu ada capaian pembelajaran. Terus ada struktur kurikulum itu kalau di kurikulum 2013 jam pelajarannya itu diatur pada per minggu. Kalau kurikulum merdeka itu struktur kurikulumnya dibagi menjadi 2. Ada pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan satu lagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hanya itu saja. Pembelajarannya diatur per tahun. Oh ya, kalau yang kurikulum merdeka per tahun, kalau yang kurikulum 13 itu per minggu. Yang lain ada tambahan? Selanjutnya aspek pembelajaran itu aku dapat di kurikulum 2013. Pendekatan pembelajarannya menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik yang dimana untuk semua mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap pencapaian peserta didik. Lalu dari aspek penilaian, di kurikulum merdeka itu penilaian formatif dan sumatif oleh guru yang berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sedangkan di kurikulum merdeka itu penilaiannya lebih penguatan pada asesmen formatif, dan penggunaan hasil asesmen itu digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Lalu dari aspek yang terakhir yaitu perangkat kurikulum. Dari kurikulum 2013 itu pedoman implementasi kurikulumnya merupakan panduan penilaian dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan pada kurikulum merdeka, panduan pembelajaran dan asesmennya itu panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, maupun modul layanan bimbingan konseling. Terus aku ada dapat nih perbedaan kurikulum 2013 sama kurikulum merdeka berdasarkan karakteristiknya. Kalau kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti dan mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Sementara pada kurikulum merdeka dirancang dengan karakteristik pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Tujuan pada kurikulum 2013 ini ialah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sementara pada kurikulum merdeka memiliki beberapa tujuan, diantaranya menciptakan pendidikan yang menyenangkan, mengejar ketertinggalan pembelajaran, dan mengembangkan potensi dari peserta didik.
Nah, lalu ada kompetensi, rumusan kompetensi. Kalau rumusan kompetensi di kurikulum 2013 menggunakan notasi yaitu kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi ini sikap spiritual. Lalu ada KI 2 untuk kompetensi sikap sosial, KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan KI 4 ialah untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, kalau kurikulum merdeka ini ada capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Nah, ada fase A, B, C untuk kelas 1 sampai 6 SD, dan ada fase D untuk kelas 7 sampai 9. Dan ketiga ada fase E, F untuk kelas 10 sampai 12. Nah, kemudian ada aspek penilaian. Kalau di K13, aspek penilaiannya ada 4 aspek penilaian, yaitu keterampilan atau KI 4, pengetahuan KI 3, dan sosial KI 2, dan yang terakhir spiritual atau KI 1. Jika di kurikulum merdeka dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian, yaitu berkeadilan, penilaian yang tidak Biasa. Nah, jika di kurikulum merdeka dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian, yaitu berkeadilan, penilaian yang tidak biasa oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Lalu ada objektif, penilaian yang dilakukan berdasarkan informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Terakhir ada edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan untuk umpan balik bagi guru, siswa, dan orang tua siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Peran yang terkait dari Aku yang perbedaan istilah. Ada yang ketiga yaitu peran yang terkait kegiatan-kegiatan di sekolah yang melibatkan guru, siswa, serta peran orang tua dalam kurikulum 2013 diantaranya yaitu ada family gathering, yaitu kegiatan rekreasi bersama-sama dengan keluarga. Yang kedua ada nebit motivasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam beribadah, belajar, bersosialisasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada career day, yaitu kegiatan bersifat keahlian yang diberikan sesuai dengan profesi orang tua siswa. Yang keempat ada parent teaching, yaitu program sekolah yang melibatkan orang tua sebagai guru untuk mengajarkan pokok bahasan tertentu. Yang kelima ada market day, yaitu program untuk melihat siswa tentang wirausaha. Dan yang terakhir ada pagelaran, yaitu mempertunjukkan karya seni. Nah, kurikulum merdeka ini memberikan kemerdekaan kepada semua pihak terkait dalam proses belajar mengajar. Pada kurikulum merdeka, siswa memiliki kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang diinginkan sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Guru juga memiliki kebebasan dalam memilih perangkat mengajar yang digunakan. Nah, di sini aku juga dapat, selain dari perbedaan-perbedaan yang telah kalian sebutkan tadi, perbedaan antara kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 itu juga terdapat perbedaan istilah, di mana pada kurikulum 2013 terdapat istilah silabus. Nah, sedangkan pada kurikulum merdeka itu istilahnya diganti menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua pada kurikulum 2013 tadi kan terdapat istilah KI. Namun pada kurikulum merdeka istilah tersebut diganti menjadi CP atau capaian pembelajaran. Nah, pada kurikulum 2013 terdapat istilah kompetensi dasar. Lalu pada kurikulum merdeka istilah tersebut diganti menjadi tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, pada kurikulum 2013 terdapat istilah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Namun pada kurikulum merdeka istilah tersebut diubah menjadi KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, pada kurikulum 2013 juga terdapat istilah penilaian tengah semester atau PTS. Namun pada kurikulum merdeka istilah tersebut diganti menjadi STS atau sumatif tengah semester. Jadi dapat disimpulkan ada banyak sekali perbedaannya, yaitu mulai dari istilah, karakteristik, tujuan, penilaian serta aspek-aspek lainnya. Selanjutnya mengenai kebijakan kurikulum merdeka.
beda kan nambah. Nah, selanjutnya mengenai kebijakan kurikulum merdeka. Apakah teman-teman sudah menemukan jurnal atau referensi lain mengenai kebijakan kurikulum merdeka tersebut? Baca, silakan. Dua-dua ya. Jadi dalam kebijakan kurikulum merdeka ini terdapat implementasi kurikulum merdeka untuk pemulihan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan beberapa di bawah ini. Yang pertama yaitu ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Jadi standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua ada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 yang berisi mengenai standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan yang pertama, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsep keilmuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Oke teman-teman, ada yang Ada. Nah, aku mau lanjutin nih. Yang ketiga ada Permendikbudristek nomor 262 garis miring N 2002. Ialah perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56 garis miring N tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, memuat struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta beban kerja guru. Lalu yang keempat, ada keputusan Kepala BSKAP nomor 8 garis miring H garis miring KR 2022 tahun 2022. Capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya ada teman-teman yang menambahkan. Aku Gimana? Di sini aku dapat yang keputusan Kepala BSKAP nomor 009 garing H garing KR garing 2022 tahun 2022. Jadi di sini ada dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka, memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan pelajar Pancasila. Terus yang kedua ini ada surat edaran nomor 0574 garing H garing HH3 garing SK 0201 2023. Di sini dikatakan untuk menindaklanjuti keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 262 garing M garing 22 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56 garing M garing 22 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Yang pertama itu sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka ini telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak atau PSP dan 901 SMK pusat keunggulan sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TK, SD, dan SDLB kelas 1 dan 6, SMP dan SMLB kelas 7,
SMA dan SMA LB dan SMK kelas 10. Yang kedua ada sejak mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Di sini pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. Lalu aku di sini dapat tentang 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka untuk satuan pendidikan yang memilih menggunakan kurikulum merdeka pada tahun 2023-2024 itu ada 3, yaitu 1. Mandiri belajar, di mana satuan pendidikan ini menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, namun tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sudah diterapkan. Lalu yang kedua, mandiri berubah, menggunakan kurikulum merdeka dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Lalu yang terakhir yaitu mandiri berbagi, di mana menggunakan kurikulum merdeka dalam mengembangkan satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan yang lain. Jadi sudah cukup ya materi kita mengenai kebijakan dalam kurikulum merdeka. Jadi untuk materi mengenai elemen dan rasional perubahan kurikulum merdeka kita cukupkan sampai di sini. Cukup diskusinya. Ibu. Kita lanjut ke diskusi mengenai materi konsep dan karakteristik kurikulum merdeka. Selanjutnya kita melanjutkan diskusi mengenai konsep dan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, bagaimana teman-teman, apakah sudah ada yang menemukan jurnal atau referensi lain mengenai konsep dan karakteristik kurikulum merdeka? Berdasarkan sumber yang aku baca di sini, kurikulum merdeka atau kurikulum 2022 itu merupakan perbaikan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini diresmikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek RI. Tujuan kurikulum ini adalah untuk mengoptimalkan tersebar luasnya pendidikan di Indonesia dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam menurut Dikdasmen tahun 2022. Mendukung pemulihan pembelajaran merupakan karakteristik utama dari kurikulum merdeka. Lalu adapun karakteristik kurikulum merdeka dikutip dari kurikulum.kemdikbud.go.id, yaitu 1. Mencetak profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan dan karakteristik peserta didik. 2. Memfokuskan pada materi pokok atau esensial sehingga materi dasar seperti literasi dan numerasi itu mendapat kompetensi yang mendalam. Nah, yang ketiga, pembelajaran lebih fleksibel dengan pembelajaran terdiferensiasi sesuai konteks dan muatan lokal serta sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, itu tadi menurut Dikdasmen tahun 2022. Terus aku dapat menurut Yose 2022, kurikulum Merdeka Belajar memiliki moto Merdeka Belajar, Guru Penggerak. Dengan 5 rencana yaitu USBN, Ujian Sekolah Berstandar Nasional,
Di sini aku dapat menurut Yose tahun 2022, kurikulum Merdeka Belajar memiliki moto Merdeka Belajar Guru Penggerak dengan rencana yaitu USBN, ujian sekolah berstandar nasional, menjadi kewenangan pihak sekolah. Lalu sistem UN atau ujian nasional dihapus dan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Terus penyederhanaan RPP atau RPP 1 lembar menggunakan sistem zonasi ketika PPDB atau penerimaan peserta didik baru, kecuali pada wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluas. Nah, kurikulum merdeka terluar. Nah, kurikulum merdeka hadir sebagai inovasi dalam menciptakan suasana belajar yang ideal dan bahagia. Pembelajaran karakter pada kurikulum ini juga lebih diperhatikan agar mampu mencetak generasi yang berkarakter baik dan mampu mencetak sumber daya manusia unggul. Kurikulum ini juga mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam penggunaan teknologi. Peserta didik diberi kebebasan untuk berpikir dan belajar dari sumber mana saja agar mampu mencari pengetahuan dan memecahkan masalah yang dihadapi secara nyata. Nah, selanjutnya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memberi hak belajar secara merdeka. Oleh karena itu, guru memerlukan strategi dalam penerapannya. Berapa paragraf yang kamu bisa menghafal lagi? Aku baca yang ini kan? Kurikulum merdeka memiliki 3 sisi. Aku yang kurikulum merdeka belajar SD, aku paragraf terakhir. 2 paragraf terakhir. Kecil kan? Nah, kurikulum merdeka ini memberi hak belajar secara merdeka. Oleh karena itu, guru memerlukan strategi dalam penerapannya. Adapun strategi pembelajaran pada kurikulum ini yaitu berbasis proyek. Peserta didik diminta untuk mengimplementasikan materi yang telah dipelajari melalui proyek atau studi kasus. Proyek ini juga disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Artinya, proyek ini bersifat lintas mata pelajaran yang diintegrasikan. Proses pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan peserta didik melalui observasi suatu masalah dari kemudian memberikan solusi real dari masalah tersebut. Nah, hal ini menurut pendapat Dikdasmen tahun 2022. Lalu adapun profil pelajar Pancasila pada kurikulum ini diperkuat dengan adanya proyek berdasarkan tema yang telah ditentukan oleh pemerintah. Profil pelajar Pancasila merupakan output atau lulusan yang memiliki karakter dan kompetensi sehingga bisa menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini merupakan bentuk penjabaran dari tujuan pendidikan nasional yang mana lulusan ini nantinya menjadi barometer yang berperan sebagai acuan utama yang mampu mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk guru dalam mencetak karakter dan kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. Dan 5 bernalar kritis. Serta 6, kreatif. Di sini aku dapat mengenai kurikulum merdeka itu memiliki 3 tipe kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilaksanakan secara terdiferensiasi. Yang kedua, pembelajaran intrakurikuler berupa penguatan profil pelajar Pancasila yang berprinsip pada pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada karakter dan kompetensi umum. Yang terakhir itu ada pembelajaran ekstrakurikuler yang dilakukan sesuai minat peserta didik dan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan.
Lalu di sini sebagai hasil dari pengembangan kurikulum yang sudah ada, kurikulum Merdeka memiliki sejumlah orientasi. Pertama, kurikulum Merdeka lebih dikembangkan dengan berorientasi holistik pada peserta didik, yang meliputi dua kecakapan utama yaitu akademis dan non-akademis, serta kompetensi sosial, kognitif, dan emosional siswa. Kemudian, kurikulum Merdeka ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan tidak berdasarkan pada materi maupun konten tertentu. Dan yang terakhir, kurikulum Merdeka disusun sesuai dengan konteks budaya, misi tiap sekolah, serta berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, dalam kurikulum Merdeka sendiri itu terdapat karakteristik utama yang sangat menunjang proses pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka ini lebih mengedepankan pengembangan keahlian dan karakter siswa yang dibangun melalui proses pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kurikulum Merdeka dalam penerapannya akan lebih menitik beratkan pembahasan pada materi yang bersifat esensial. Dengan begitu, proses pembelajaran bisa lebih mendasar khususnya pada pengembangan kompetensi yang meliputi literasi dan numerasi. Dengan kurikulum Merdeka ini, guru diberikan kebebasan dalam hal menentukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan serta minat siswa dengan menyesuaikan konteks serta muatan lokalnya. Nah, dalam kurikulum Merdeka belajar sekolah dasar, dalam aspek kompetensi yang dituju, kurikulum Merdeka belajar sekolah dasar untuk capaian pembelajaran disusun per fase. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai penguatan dan meningkatkan kompetensi. Nah, selanjutnya ada karakteristik ada pen aku dalamnya sih kok. Mana lagi? Ada sih kok lagi. Masih pada Berikutnya yaitu mengenai karakteristik kurikulum Merdeka untuk di sekolah dasar atau sederajat. Dalam kurikulum Merdeka di SD terdiri dari 3 fase. Yang telah dijelaskan tadi yaitu fase A umumnya setara dengan kelas 1 dan kelas 2 di SD. Fase B umumnya kelas 3 dan 4 serta fase C kelas 5 dan 6. Kemudian dalam aspek struktur kurikulum Merdeka belajar sekolah dasar dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan yang kedua ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dari keseluruhannya, pada kurikulum Merdeka di sekolah dasar itu mencangkup 1. Dalam kurikulum Merdeka belajar SD, jam pelajaran atau JP diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan. Yang kedua, satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik atau terintegrasi. Yang ketiga, mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, merupakan paduan dari IPA dan IPS. Yang keempat, bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan, tergantung kesiapan dari satuan pendidikan tersebut. Yang kelima, satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 4 mata pelajaran seni dan budaya, yaitu ada seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Yang keenam, dalam aspek pembelajaran, kurikulum Merdeka belajar di sekolah dasar menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Yang ketujuh, paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pelajaran dan kurikuler melalui proyek penguatan Pancasila sekitar 20-30% jam pelajaran. Nah, yang ke-8, dalam hal penilaian, kurikulum Merdeka belajar sekolah dasar dengan penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Yang ke-9, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil Pancasila. Dan yang ke-10, tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, tadi
tadi itu saya jelaskan mengenai karakteristik kurikulum merdeka yang ada di sekolah dasar. Bagaimana teman-teman, apakah materi mengenai konsep dan karakteristik kurikulum merdeka ini sudah cukup? Dan nanti hasil dari diskusi kita jangan lupa dikirim di grup WA ya, biar nanti dibikin makalahnya. Oke, siap. Baiklah, sekian diskusi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami kelompok 1 R004 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.